Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahwa Herunisa, peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 3, Golongan 2, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan Learning Journal Agenda 3 mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dasar hukum manajemen ASN antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Peran dari pegawai ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pembangunan pemerintahan nasional dan melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak. Setelah mendapatkan haknya, maka ASN juga berkewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas PNS dan P3K. PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Untuk menjalankan kedudukannya, pegawai ASN mempunyai fungsi yang pertama pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Dan tugas yang pertama melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun hak pegawai negeri sipil antara lain gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Lalu, kewajiban pegawai ASN. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik ASN yang pertama melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin.
Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Adapun ruang lingkup manajemen ASN antara lain, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan dan pengakuan, serta pemberhentian. 1. Perencanaan kebutuhan. Kebijakan perencanaan kebutuhan pegawai ASN secara nasional ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan prioritas nasional sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional serta dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Kebijakan perencanaan kebutuhan pegawai ASN tersebut menjadi panduan bagi instansi pemerintah dalam menyusun kebutuhan pegawai ASN. Yang kedua, pengadaan. Agar dapat terpenuhi kebutuhan pegawai ASN yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat guna, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, pengadaan pegawai ASN harus dilakukan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan tidak dipungut biaya. Penguatan budaya kerja dan citra institusi. Nilai dasar ASN adalah berakhlak yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai dasar ASN tersebut dijabarkan dalam Kode Etik dan Kode Perilaku ASN. Upaya internalisasi nilai dasar ASN dan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN harus senantiasa dilakukan agar setiap ASN menjadikannya sebagai panduan dalam berperilaku dan membangun budaya kerja dan citra institusi. Yang keempat, pengelolaan kinerja. Penting untuk memastikan bahwa setiap ASN dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Untuk itu, kinerja pegawai ASN perlu dikelola dengan baik melalui peningkatan hasil kerja dan perbaikan perilaku secara terus-menerus, penguatan peran pimpinan, dan penguatan kolaborasi. Yang kelima, pengembangan talenta dan karir dilaksanakan melalui mobilitas talenta dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Mobilitas talenta nasional memberikan kesempatan yang lebih luas bagi ASN untuk mengisi jabatan yang sesuai dengan kompetensi dan potensi mereka. Namun demikian, penerapannya masih menghadapi tantangan antara lain isu resistensi dan rendahnya minat untuk mobilitas talenta, ketidakpastian pengembangan karir, dan perbedaan fasilitas dan budaya kerja. Yang keenam, pengembangan kompetensi. Setiap pegawai ASN harus selalu dikembangkan melalui upaya pembelajaran secara terus-menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Pembelajaran tersebut dilaksanakan melalui sistem pembelajaran terintegrasi yang secara komprehensif menempatkan proses pembelajaran pegawai ASN terintegrasi dengan pekerjaan sebagai bagian penting dan saling terkait dengan komponen manajemen ASN dan terhubung dengan pegawai ASN lain lintas instansi pemerintah maupun dengan pihak terkait. Yang ketujuh, pemberian penghargaan dan pengakuan. Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan yang komponennya terdiri atas penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, dan bantuan hukum. Komponen penghargaan dan pengakuan tersebut diberikan secara adil, layak, dan kompetitif. Yang kedelapan, pemberhentian ASN.
meliputi atas permintaan sendiri dan tidak atas permintaan sendiri. Pemberhentian atas permintaan sendiri dilakukan apabila pegawai ASN mengundurkan diri. Adapun pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi pegawai ASN dilakukan apabila A. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, B. Meninggal dunia, C. Mencapai batas usia pensiun jabatan dan atau berakhirnya masa perjanjian kerja, D. Terdampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah, E. Tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban, F. Tidak berkinerja, G. Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, H. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun, I. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, J. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status, pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Perencanaan kebutuhan pegawai harus mendukung sepenuhnya tujuan dan sasaran organisasi. Jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan adalah sepenuhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Proses pengadaan dilakukan untuk mendapatkan pegawai dengan kualitas yang tepat dan berintegritas untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Pegawai yang terseleksi untuk menjadi ASN memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dibutuhkan jabatan atau organisasi. Pegawai ditempatkan sesuai dengan perencanaannya untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan tidak berdasarkan preferensi individu atau kelompok pertimbangan subjektif lainnya. Jaminan merit system dalam monitoring dan penilaian. 1. Pangkat dan jabatan dalam ASN diberikan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan jabatan. 2. Pengembangan karir ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja yang mencerminkan kebutuhan instansi masing-masing. 3. Mutasi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan instansi. 4. Penilaian kinerja dilakukan dengan dasar kinerja sesungguhnya dari seorang pegawai. Sistem penilaian kinerja yang digunakan harus bisa membedakan pegawai berkinerja dan tidak berkinerja. 5. Promosi pegawai dilakukan dengan berdasarkan pada kinerja pegawai dan bukan pada pertimbangan subjektif. Kelembagaan untuk menjamin keberadaan sistem merit dalam pengelolaan ASN antara lain Komisi Aparatur Sipil Negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan atau pelaksanaan sistem merit ini pada instansi pemerintah. Dan yang kedua, Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan pejabat yang berwenang dan pejabat pembina kepegawaian atas penyimpangan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Smart ASN adalah aparatur yang memiliki profil integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Dasar hukum Smart ASN. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Pilar literasi digital. Menurut UNESCO, literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan,
pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan. Ini mencakup kompetensi yang secara beragam disebut sebagai literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi, dan literasi media. Digital skill, kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital culture, kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Digital etnik, kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital safety, kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi literasi digital dan implikasinya. Landscape digital, mesin pencari informasi, cara dan pemilihan data, aplikasi percakapan dan media sosial, aplikasi dompet digital, loka pasar dan transaksi digital, etika berinternet, informasi hoaks, ujaran kebencian, pornografi, perundungan dan konten negatif lainnya, pengetahuan dasar berinteraksi, partisipasi dan kolaborasi di ruang digital, berinteraksi dan bertransaksi secara elektronik di ruang digital, fitur proteksi perangkat keras, proteksi identitas digital dan data pribadi di platform digital, penipuan digital, rekam jejak digital di media, minor safety, nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital, digital kebudayaan melalui pemanfaatan TIK, mendorong perilaku mencintai produk dalam negeri dan kegiatan produktif lainnya, dan digital right. Demikian Learning Journal Agenda 3 saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.